Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Alhamdulillah, subuh Ahad ini Allah masih memuliakan kita. Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Tinggal lagi kita termasuk orang yang bersyukur ataupun yang kufur. Semuanya kita yang bisa menjawabnya. Kenikmatan-kenikmatan ini Allah berikan kepada kita karena Allah memuliakan kita. Yang namanya nikmat ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada yang ringan. Bagi kita nikmat yang besar mungkin ketika kita diberi kekayaan. Tapi bagi orang lain, nikmat yang paling besar adalah ketika mereka bisa diberikan kesabaran. Ada orang yang menganggap bahwa kemewahan itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi bagi sebagian orang lain, ketika dia bisa merasa cukup, maka itu adalah sebuah kenikmatan. Makanya setiap hari bersyukurlah kita atas nikmat Allah yang begitu besar dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah. Karena sejatinya semua amal ibadah kita Allah punya hak untuk menolaknya ataupun menerimanya. Belum tentu sholat subuh tadi Allah terima pahalanya. Belum tentu zikir kita tadi Allah terima pahalanya. Tapi selawat kita sudah pasti Allah terima. Karena selawat kita bukan hanya kepada Rasulullah, tapi kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karena pohon kayu besarnya tidak bisa hadir, maka akarnya yang menggantikan. Tapi mohon maaf, saya bukan akar serabutnya pohon sawit. Karena gara-gara akar serabut pohon sawit itu gunung menjadi longsor. Tanah menjadi tidak kuat. Pohon besar itu harus didukung oleh akar tunggang yang kuat. Akar tunggang itu tidak terlihat dia. Luar biasa tawaduknya akar. Dia tidak menampakkan diri. Biarlah pohon besar itu tinggi menjulang. Biarlah buah-buahannya dinikmati oleh orang lain. Biarlah rimbunnya daun bisa dinikmati oleh orang yang kepanasan. Tapi akar tetap setia di dalam bumi. Coba bayangkan kalau semua akar juga ikut keluar. Kayak mana orang mau jalan tertutup dengan akar, kesandung dengan akar. Makanya akar itu tidak terlihat. Dan saya sengaja disembunyikan. Dan hari ini saya ditampilkan, tapi mudah-mudahan tidak longsor. Ujian ini sejatinya tergantung siapa yang memberikan. Saya seorang guru. Guru-guru itu ketika mengatakan kepada murid-muridnya, anak-anak yang ujiannya sudah selesai boleh pulang. Tidak ada satu anak pun yang sedih. Semuanya akan gembira mengatakan, hore, yes. Itu anak-anak. Bayangkan ketika Allah mengatakan hari ini kepada semua jamaah yang hadir, jamaah subuh Arafah, yang udah siap ujian, silahkan pulang. Udah siap untuk pulang? Nah, kan nggak siap kan? Nggak ada yang bilang yes. Jadi ujian. Kita menganggap saudara-saudara kita yang ada di Tamiang, yang ada di Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, di Bener Meriah, di Takengon, di Pidijaya, itu adalah yang sedang ujian. Enggak, yang sedang diuji sebetulnya kita. Kita ini termasuk orang yang peduli enggak terhadap ujian yang diberikan oleh saudara-saudara kita? Atau jangan-jangan kita tidak peduli? Buktinya apa? Ketika orang mengantarkan bantuan, ada pula yang minta 9 juta. Padahal untuk nyebrangin bantuan itu untuk keluarga dia, untuk di kampung dia, untuk saudara dia. Tapi masih juga dipalakin. Masih ada. Ada juga orang yang ketika terima bantuan ternyata tidak disalurkan. Tapi dia simpan sendiri. Itu yang heboh. Ada bantuan 50 ton ternyata hilang katanya. Bukan hilang. Tapi disembunyikan. Ketika orang lain diuji, ternyata ada yang mengambil kesempatan. Ini yang dikatakan ketika orang sedang kena bala, ada orang yang mencari laba. Nah inilah yang orang-orang gagal dalam ujian.
Inilah sebetulnya bukan orang-orang yang mulia. Allah sudah memuliakan kita. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami muliakan manusia ini dengan sempurna-sempurnanya bentuk. Bentuk manusia ini kan manusia yang paling sempurna bentuknya. Dari semua makhluk Allah, manusialah yang paling sempurna bentuknya. Coba tengok makhluk yang lain. Apakah kita bisa protes kalau Allah menjadikan bentuk kita kayak cacing? Ada pejabat yang berani bangga kalau bentuknya kayak cacing? Berani dia merasa diri berkuasa? Enggak. Allah jadikan kita dalam bentuk yang sangat sempurna. Dalam bentuk yang paling bagus. Tapi siapa yang menghinakan diri mereka sendiri? Ya diri mereka. Mereka dicampakkan dalam tempat yang sehina-hinanya. Karena mereka tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan kita ini dengan 3 hal. Yang pertama, manusia ini masih mulia karena masih ada ruh di dalam hatinya, dalam tubuhnya. Allah yang meniupkan ruh ini. Kita masih bisa dibilang manusia karena kita masih punya ruh. Kalau nggak punya ruh, kita nggak akan lagi dibilang manusia. Semua gelar jabatan pangkat itu disebutkan ketika kita masih hidup. Mau gelar sarjananya, profesor, doktor, insinyur, segala macam, ujungnya ada MSc, segala macam lah itu. Itu disebutkan ketika kita masih hidup. Apa pangkat kita? Mau kepala dinas, mau kepala daerah, mau kepala wilayah, mau presiden, mau menteri. Disebutkan ketika kita masih hidup. Ketika kita sudah meninggal dunia, tidak disebutkan lagi semuanya. Apa yang dibilang sama Pak Imam? Mana jenazahnya? Bawa jenazahnya ke depan. Begitu sudah dibawa ke kuburan, apa kata tukang gali kubur? Mana mayatnya? Udah mayat. Semulia-mulianya kita, waktu ditanam, tetap kaki orang itu juga di bawah. Nggak ada pakai tangan, pukul pelan-pelan. Nggak ada. Dengan kakinya diinjak. Saat itu kemuliaan kita sudah hilang. Hari ini kita masih mulia, karena ruh ini masih ada di sini. Hari ini kita masih nampak cantik, ganteng, karena ruh kita masih ada. Kalau sudah tidak ada ruh, secantik, setampan apapun manusia, kalau sudah jadi mayat, yang mengaguminya, yang mengejar-mengejarnya, itu cuma hari itu saja. Setelah itu dia lupa. Jadi hari ini kita masih mulia, masih dikatakan manusia, karena kita masih punya ruh. Ruh kita ini bersih suci. Jangan sampai dia menangis, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku dalam tubuh yang hina ini? Kenapa? Dia tidak pernah beribadah. Dia sholat malas. Waktu ngungsi ke masjid, tapi nggak pernah sembahyang. Waktu tsunami dulu, orang pada ngungsi di masjid. Jam 12 siang, semuanya duduk di teras masjid. Ketika ditanya, kenapa Bapak Ibu duduk di teras masjid? Di tenda panas, Ustadz. Di masjid ini dingin, makanya kami suka duduk di sini. Pas azan zuhur, lari semuanya ke tenda. Lah tadi katanya di tenda panas. Saya curiga, yang lari dengar suara azan, itu cuma jin. Apa ada jin yang mengungsi ke masjid? Kenapa harus lari? Kenapa harus takut dengar suara azan? Justru saya termasuk bangga, masjid ini termasuk yang memuliakan tamu yang hadir. Masjidnya wangi, tadi waktu sujud Masya Allah, ambalnya wangi, sanggup saya tarik nafas. Aduh, ada masjid terpaksa tahan nafas kita. Belum sujud aja udah tahan nafas waktu sujud, lama kalau imamnya lama pula sujudnya, tambah stres kita itu. Tapi di sini sanggup kita. Masjid itu dingin, sejuk, wangi, tapi ada orang yang nggak mau. Inilah ketika manusia diuji, dia bukan dekat dengan Allah. Ketika dia diuji, bukan dia mendatangi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, berbahagialah ruh masih ada dalam tubuh kita. Jangan sampai ruh ini menangis ketika dia kembali dalam bentuk yang hitam, padahal ketika ditiupkan oleh Allah dalam bentuk yang putih bersih. Yang membuat ruh kita kembali dalam bentuk putih bersih adalah amalan-amalan kita. Jadi selagi hidup perbanyaklah amal. Selagi hidup perbanyaklah perbuat baik. Kita tidak pernah tahu sedekah kita yang 1000, 2000
sedekah kita yang 10.000, mungkin hanya satu potong roti yang kita berikan kepada saudara kita, itu yang bikin Allah ridho. Dan itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi ketika dibuka donasi untuk bantuan, jangan pernah khawatir. Kalau kita tidak yakin dengan yang lain, maka kita salurkan sendiri ke sana. Atau mungkin kita kirimkan kepada keluarga kita yang ada di sana. Tolong bantu orang-orang yang memiliki kesusahan, yang sedang kekurangan. Hari ini bagi mereka, harta nggak ada nilainya. Ketika banjir kemarin, mereka lebih menyayangi nyawanya. Hartanya semuanya tinggal. Ini membuktikan ternyata harta betul-betul nikmat yang paling rendah. Makanya jangan bangga dengan harta. Saya punya sepeda motor tua. Udah 25 tahun umurnya. Istri saya selalu bilang, "Bang, itu motor udah tua. Ganti dengan yang baru." Enggak. Sampai marah dia, "Abang ini bangga kali dengan motor tua. Bukannya diganti dengan motor yang baru." Itu aja dia bilang. Lalu saya bilang, "Kayak mana dengan istri tua? Pak kita ganti juga." Langsung dia bilang, "Udahlah pakai aja tuh Honda tua." Selamatlah kita. Kadangkala orang menganggap, mohon maaf, sesuatu yang baru itu sudah pasti bagus. Padahal belum tentu. Yang baru belum tentu kuat. Tapi yang lama sudah pasti dia kokoh. Makanya pohon-pohon yang besar itu adalah pohon-pohon yang lama. Kuat kokoh dia. Diterjang badai, diterjang dengan angin yang kencang. Datang hujan yang lebat, dia masih tak berdiri. Tapi hari ini tonggak itu sudah tidak ada. Inilah manusia. Yang kedua, manusia itu dimuliakan oleh Allah karena mereka diberikan kelebihan berupa akal. Akal inilah yang bisa memilah dan memilih. Ini boleh, ini tidak. Ini halal, ini haram. Setelah dipilah, tugas akal memilih. Nah, yang boleh-boleh tadi ambil. Yang nggak boleh tinggalkan, jauhkan. Tapi ada manusia yang akalnya itu mencampurkan semuanya. Makanya akal ini perlu diberikan pendidikan, perlu diberikan nutrisi. Nutrisinya akal itu ilmu. Di PAUD anak-anak udah diajarin. Nah, ini angka 0, ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Dia anak PAUD itu udah tahu tuh dari 0 sampai 9 angka itu udah tahu semua dia. Mungkin kalau 91 dia belum bisa sebutkan. Tapi kalau anak kelas 3 SD udah tahu tempat. 2021 kata anak kelas 3 SD ini artinya 2021. Dan mereka tahu itu angka. Ada pejabat nggak tahu itu angka. Dia bilang apa? Itu jamur. Saya curiga, ini pasti pejabat nggak pernah PAUD dulu dia ini. Nggak tahu dia itu angka. Semua orang tahu itu angka. Orang yang belajar pasti tahu bagaimana pohon yang tumbang karena kena angin, bagaimana yang tumbang karena longsor. Nggak mungkin rapi. Orang kalau seandainya tahu belajar, dia akan tahu, ya Allah, dengan kayu yang sebegitu banyak, dengan batu-batu besar yang turun, dengan lumpur yang begitu tinggi, ini pasti mencekam dan menyeramkan. Nggak semua di medsos, tapi di dunia nyata. Makanya orang-orang yang punya akal ini, dia akan bisa berpikir bagus. Orang-orang yang berakal sebelum ngomong, dia pikirkan dulu, ini kalau saya ucapkan ini, orang lain sakit hati nggak? Kalau saya ucapkan ini, orang lain tersinggung nggak? Tapi kalau habis minum tua, nggak ada masalah. Apapun dia omong, dia nggak peduli. Karena setelah itu baru dia tahu. Makanya hati-hati. Kalau salah ngomong, nanti orang bilang, tadi pagi minum air kelapa muda apa tua? Ditanya. Akal inilah yang membuat kita berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Akal inilah yang membuat kita hari ini bisa mendapatkan prestasi-prestasi gemilang. Akal inilah yang membuat kita sadar kalau kita ini hamba. Karena akal ketika diciptakan Allah bertanya, akal siapa kamu, siapa aku? Apa kata akal? Ya Allah, aku hambamu, engkau Tuhanku. Tapi ketika nafsu, wahai nafsu siapa engkau, siapa aku? Apa kata nafsu? Kau, aku. Itulah nafsu. Ketika akal mampu mengendalikan nafsu, maka kita akan jadi orang yang mulia.
Tapi ketika nafsu mengendalikan akal, maka kita akan menjadi orang-orang yang hina. Berapa banyak orang melakukan kehinaan itu karena mengikuti hawa nafsunya. Kenapa hutan ditebang? Karena mengikuti hawa nafsunya. Jangan salahkan yang punya dana. Kami pernah datang ke sebuah tempat. Apa kata masyarakat? Pak, hutan di atas sana sudah gundul. Itu orang kaya dari Medan yang datang. Dia bawa uang. Dia beli mesin Shinso. Yang motong siapa? Kami. Yang bawa kayunya siapa? Kami. Yang belah-belah siapa? Kami. Ternyata apa? Huwahumahum, dia juga. Ini yang dikatakan bahwa musibah ini terjadi karena ulah-ulah tangan manusia. Nggak mungkin satu tangan. Nggak sanggup orang kaya itu. Nggak sanggup orang-orang yang punya harta itu untuk melakukan semuanya. Yang justru melakukannya adalah kita. Kapan? Ketika akal kita dikendalikan oleh nafsu. Jadi ketika nafsu yang sudah menjadi raja, maka akal ini akan mencari cara bagaimana caranya memuaskan nafsu. Tapi ketika akal bisa mengendalikan nafsu, keinginan-keinginan ini akan bisa diredam. Ini kalau saya buat begini, Allah marah enggak? Kalau saya buat begini, bencana enggak? Kalau saya lakukan ini, dosa enggak? Itulah fungsi akal. Makanya Allah memuliakan kita dengan diberikannya kita akal. Ketika akal kita sehat, hadir kita di sini. Ketika akal kita sakit, nah kita nggak hadir di sini. Hadirnya di mana? Di jalan kakap. Di sana sama dengan pasukan. Orang gila tuh nggak bodoh. Ada dokter, bannya bocor di rumah sakit, dekat rumah sakit jiwa. Setelah dibuka bannya, pas mau dipasang, bautnya nggak tahu di mana. Udah bingung dokter tadi. Ini dokter spesialis ini, jangan tanya pendidikannya. Udah S1 spesialis, udah ambil konsultan lagi, udah imbang dengan S3. Tapi masih bingung ketika bautnya hilang. Apa kata orang gila? Kenapa bingung dokter? Ambil aja baut di ban sana, taruh di sini. Waktu dibuka, dipasang, apa kata dokter? Pinter kamu. Saya nggak bodoh dokter, saya gila. Tahu dia gila. Jadi orang gila ini nggak bodoh, pinter dia. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika orang-orang yang gila dengan jabatan, gila dengan kehormatan, gila dengan kemuliaan, ini yang kita susah. Karena dokter spesialis gila pun susah untuk mengobatinya. Yang ketiga, nggak usah lama-lama, karena akar. Allah memuliakan kita dengan sakharalahu, ditundukkannya semua untuk manusia. Kenapa iblis begitu benci dengan manusia? Karena sebetulnya iblis ini dialah yang berharap untuk dijadikan khalifah. Karena ketika iblis menjadi khalifah, dia bisa makan enak kuah belangong. Dia bisa makan ikan panggang. Dia bisa makan ayam goreng. Tapi iblis kan nggak bisa. Jin itu makanannya apa? Tulang. Kita makan ikan bakar, iblis itu lagi nunggu tulang kita yang nanti itu. Rupanya ada orang yang keselnya bukan main sama jin karena sering digoda. Tulangnya juga dikunyah sama dia. Begitu dilempar, apa kata iblis? Betul-betul manusia ini. Untuk aku pun diambilnya juga sama dia. Jin itu nggak makan di ikan. Yang dia makan tulang ikan. Dia nggak makan ayam. Yang dia makan tulang ayam. Makanya iblis sadar betul, kalaulah seandainya dia yang jadi khalifah, maka iblis dan bangsa mereka inilah yang akan mengatur bumi ini. Dialah yang akan menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah berikan ini untuk manusia. Hari ini Allah tundukkan lautan. Allah bilang sama lautan-lautan, tenang. Kapal bisa berlayar. Nelayan bisa cari ikan. Kita bisa beli ikan. Mau ikan apa kita hari ini? Mau ikan yang paling mahal dengan ikan yang paling murah? Ada yang mengatakan mahal kali ikan Ustadz. Yang besar-besar itu nggak sanggup kita beli. Kalau kita beli satu nggak cukup untuk satu rumah. Orang kita bingung. Beli aja yang banyak tapi murah. Apa? Ikan bilis. Jadiin peyek jadi juga. Cuman orang kita kalau makan yang nggak enak itu rasanya belum menikmati. Seolah-olah yang enak itu adalah yang mahal. Mohon maaf,
ketika perut lagi lapar, orang goreng ikan asin pun kita selera. Padahal apalah harga ikan asin? Mungkin nggak semua orang bisa makan ikan asin. Ada yang gatal kalau habis makan ikan asin. Tapi kalau orang goreng ikan asin, ayam di depan itu tidak membuat kita selera. Ikan asin tadi. Jadi kenikmatan itu bukan dari makanan yang mewah dan mahal. Tapi bagaimana kita bisa menikmati makanan itu menjadi mewah dan mahal. Allah tundukkan semuanya untuk manusia. Udara Allah tundukkan, pesawat bisa terbang. Bumi Allah tundukkan, ya Allah, kita bisa bangun rumah di sana, kita bisa berkendaraan di sana. Tapi coba ketika Allah mengatakan bumi, silahkan kamu berbuat sesuka hatimu. Lautan, silahkan kamu berbuat sesuka hatimu. Angin, silahkan kamu bertiup sesuka hatimu. Tidak ada satupun manusia yang akan sanggup untuk menahannya. Kita masih takut hari ini dengan gempa. Ketika laut kencang, ombaknya 3 meter, kapal pun gak berani berlayar. Nakhoda hebat bukan di lautan yang tenang, tapi dia bisa melewati lautan yang bergelombang. Pembalap yang hebat bukan di jalan lurus, tapi ketika dia bisa berbelok. Valentino Rossi itu, dia jadi juara dunia karena dia menang di belokan. Marquez di jalan lurus. Makanya pembalap itu yang hebat bukan di jalan lurus. Tadi saya waktu lewat, itu dilewati dengan bapak-bapak. Ini Valentino Rossi. Rupanya ibu-ibu lebih kencang lagi. Bapak yang kencang tadi dilewatinya juga. Valentina Rosa tuh. Saya tahu karena mau kemari. Mau cepat-cepat, saya santai. Saya santai, di depan juga saya dapat. Yang depan buru-buru tadi di belakang dia tahu. Ternyata nggak ada masalah siapa duluan datang. Tapi bagaimana posisi kita? Nah, jadi Allah memuliakan manusia dengan ditundukkannya semua untuk manusia. Hewan ditundukkan untuk manusia. Makanya ketika Allah menciptakan hewan, ditanya, hewan, siapa yang menciptakan engkau? Engkau ya Allah. Untuk siapa kamu diciptakan? Untuk manusia. Tapi ada manusia hari ini berkata, aku tercipta untukmu. Gombal. Kalau untukmu hanya untuk Allah, betul. Tapi kalau untukmu untuk seseorang yang tidak jelas, yang belum tentu bisa menyelamatkan kita daripada azabnya Allah, yang belum tentu bisa membawa kita ke surganya Allah, tapi karena nafsu, itu pun diikutin. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, inilah kita dimuliakan oleh Allah. Masih ada ruh dalam tubuh kita, manfaatkan untuk beribadah. Karena ketika kita ruh sudah diambil, kita sudah dikubur oleh manusia, oleh keluarga kita, oleh keluarga kita. Lalu kita bilang sama Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Karena saya mau ibadah. Itu tidak akan terjadi. Allah berikan kita akal. Akal kita ini luar biasa. Dia sanggup menerima semua informasi. Bahkan dia bisa mengungkapkan kembali informasi tersebut. Itulah hebatnya akal. Walaupun katanya komputer lebih canggih, komputer punya kelemahan. Kalau dimatikan oleh satu jari, dia mati. Tapi akal ini tidak. Tidak ada manusia yang bisa menghambat akal kita. Makanya akal ini diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Makanya manfaatkan kebaikan-kebaikan yang kita ketahui untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, selama semuanya masih ditundukkan oleh Allah, maka manfaatkan. Bumi ini masih ditundukkan, masih bisa kita tinggalin. Lautan masih ditundukkan, manfaatkan. Lautan itu untuk bersama. Ingat, Allah menciptakan lautan luas untuk supaya bisa dinikmati oleh semua manusia yang ada di muka bumi. Nggak usah dipagar. Itu bukan milik pribadi. Kalau mau pagar, coba pagar langit sana. Kapling terus sana. Siapa di sini mungkin ada orang yang biasa bikin rumah mau bikin kapling di atas langit, silahkan. Kalau bisa. Allah ciptakan untuk kita semuanya. Jangan sampai hanya gara-gara keserakahan kita, ya kan, nafsu kita, Allah datangkan bala. Setiap bala, setiap ujian, setiap bencana, semua kita kena. Yang baik kena, yang jahat kena. Tinggal lagi nanti bagaimana niat kita. Apakah niat kita dengan kebaikan, maka selamatlah kita. Apakah niat kita karena keburukan, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada ruh,
Masih dikatakan kita manusia, belum lagi dikatakan mayat. Karena ketika sudah jadi mayat, kawan karib pun akan jauh. Kawan karib pun belum tentu dekat. Nggak usah pikirkan besti, pikirkan keluarga. Kadangkala gara-gara besti, duduk di warung kopi sampai jam 1 malam. Pas kita meninggal dunia, adakah besti yang menangis? Tidak. Adakah kawan akrab yang menemani kita di tempat tidur kalau kita sakit? Tidak. Yang menemaninya siapa? Keluarga kita. Makanya berbuat baiklah dengan keluarga, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Semerepet-merepetnya istri, dialah yang paling peduli ketika kita sakit. Yang namanya perempuan memang merepet. Makanya tadi pengurus masjid susah. Itu tolong kipas angin di tempat ibu-ibu jangan sampai mati. AC besar tempat ibu-ibu jangan mati. Kalau merepet mereka mati kita. Bayangkan kalau sana udah merepet 16.000 kata. Saya kalau istri saya merepet saya diemin. Kenapa? Dia lagi store target 16.000 kata. Nggak pernah saya berhentiin. Kalau dia udah diam saya tanya, udah habis, udah selesai. Kalau masih 15.000 kata, kita stop. Sakit kuping abang. Nggak bisa tidur, merepet aja kerjanya. Masih ada 1.000 kata. Apa yang terjadi? Lagi tidur, ngigau dia 1.000 kata. Nggak bisa tidur. Memang istri itu cerewet. Bang, dari mana? Kok baru pulang? Tadi sama siapa? Ngapain? Karena dia peduli. Karena dia yang tahu. Dia yang merasakan. Dia yang susahnya. Keluarga inilah yang akan menemani kita. Anak-anak kita. Makanya anak itu dikatakan rezeki terindah. Harta rezeki terendah. Sehat itu rezeki terbaik. Ridhonya Allah, rezeki tersempurna. Semua aktivitas kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduk kita pagi ini, ketika kita mendengarkan nasihat yang diberikan tadi, ketika kita berzikir, membuat hati kita menjadi tenang. Ketika hati sudah tenang, segala macam ujian yang datang, kita akan bisa menghadapinya dengan pikiran yang tenang, dan kita akan menjadi orang-orang dewasa. Tapi ketika hati kita tidak tenang, percayalah, kita akan jauh lebih buruk daripada anak-anak balita. Orang dewasa adalah orang yang bisa tabah dan sabar ketika menghadapi ujian. Kenapa Allah berikan ujiannya kepada orang Tamiang, bukan orang Banda Aceh? Karena Allah tahu orang Tamiang lebih siap. Udah 25 hari mereka mati lampu, nggak ada yang ribut. Kita 3 hari mati lampu, 5 hari mati lampu. Orang itu udah lama nggak pegang gas, kita ribut. Antri gas, antri minyak, kok ribet kali hidup ini. Minyak payah antri, gas payah antri. Saya tengok kawan-kawan saya antri sampai 2 jam, 3 jam. Ya Allah, kurang kerjaan. Saya ada antri minyak, enggak. Jadi pergi kemana? Enggak kemana-mana. Ngapain sibuk kali jalan-jalan? Di rumah aja lah. Mati lampu orang susah, saya enggak. Beli kacang rebus 50.000. Duduk dengan istri di depan, saya bilang kapan lagi bisa menikmati indahnya sinar bulan? Kapan lagi bisa menikmati indahnya cahaya bintang? Pas mati lampu. Waktu tidur merepet juga karena panas. Itu manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Dan ketika kita diberikan kesabaran, yakin dan percaya kita akan jadi orang hebat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.